Baik, perkenalkan nama saya Lestri Estika, kelas A7 semester 3, NIM 2307082223. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviana Ica, kelas A7 semester 3, NIM 2307082228. Di sini kami akan podcast untuk memenuhi tugas UAS perkembangan moral AUD. Halo, selamat datang dalam podcast saya Maria Octaviana Ica yang membahas berbagai topik menarik seputar psikolog dan perkembangan manusia. Saya Maria Octaviana Ica sebagai host hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang teori perkembangan moral dari Howard Gilgan dan Martin Hotman. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Sudah hadir bersama saya Kak Lestri Estika. Halo Kak. Halo. Terima kasih kepada Saudari Ica telah mengundang saya dalam podcast kali ini. Kami juga senang sekali bersama Kak Lestri bisa ngobrol langsung dengan ahli. Langsung saja, bisa dijelaskan secara singkat apa itu perkembangan moral dan mengapa penting untuk dipelajari. Nah, perkembangan moral sangat penting untuk kita pelajari. Karena perkembangan moral adalah proses di mana individu belajar membedakan mana yang benar dan salah, serta bagaimana membuat keputusan yang etis. Ini penting karena moralitas memengaruhi bagaimana kita berperilaku di masyarakat, membangun hubungan, dan mengambil keputusan dalam berbasis situasi. Oke, nah mari kita bahas dulu tentang Howard Gilgan. Di sini bisa dijelaskan bagaimana pandangan Gilgan tentang perkembangan moral. Baik, pandangan Gilgan tentang perkembangan moral. Gilgan mengkritik teori moral Rothbard yang dianggap lebih berorientasi pada laki-laki. Menurut Gilgan, perempuan cenderung menggunakan pendekatan yang berbasis pada hubungan dan kepedulian atau etnis of core. Dalam membuat keputusan moral, dia membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, orientation to individual, fokus pada diri sendiri. Nah, yang kedua, berorientasi pada pengorbanan untuk orang lain. Dan yang ketiga, keseimbangan antara kepentingan diri sendiri, orang lain, dan prinsip tidak menyakiti. Oke, menarik sekali. Jadi, mempertimbangkan hubungan interpersonal kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira contoh seperti apa ya? Nah, contohnya, misalnya, seorang ibu yang harus memilih antara kembali bekerja atau merawat anaknya di rumah. Dalam perspektif Gilgan, keputusan itu akan menjadi pertimbangan berdasarkan dampak emosional dan hubungan, bukan sekedar soal aturan dan kewajibannya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke teori Martin Hotman. Seperti apa sih pandangan Hotman tentang perkembangan moral? Hotman menekankan bahwa empati adalah dasar utama. Dari perilaku moral, ia membagi perkembangan empati menjadi 4 tahap. Yang pertama, reaksi emosional spontan. Yang kedua, anak mulai memahami emosi orang lain, tapi masih dari sudut pandang dirinya. Dan yang ketiga, empati lebih kompleks terhadap kondisi orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, anak bisa memahami emosi orang lain berbeda dari dirinya sendiri. Oke, berarti empati itu berkembang seiring bertambahnya usia ya? Betul. Misalnya, anak kecil yang ikut menangis saat temannya jatuh. Seiring bertambahnya usia, ia mungkin bergerak membantu korban bencana karena memahami penderitaan
sosial. Nah, kalau kita bandingkan nih, Gilgan dan Hotman punya pendekatan yang berbeda. Ya, menurut Kak Lestri, bagaimana relevasi kedua teori ini di zaman sekarang? Menurut saya, keduanya sangat relevan. Di tengah isu sosial seperti kesenjangan sosial dan konflik, empati dan kepedulian menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Teori Gilgan mengajarkan kita penting peduli, sedangkan Hotman menunjukkan bahwa empati bisa diasah sekali. Lingkungan keluarga dan pendidikan juga berperan penting dalam membentuk moralitas seseorang. Wah, seru sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak atas narasumber kita, Lesti Astika, atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Semoga di podcast kali ini mudah kita pahami. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah setia mendengar. Saya Maria Octaviana Ica selaku host pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kamu bingung?